Hei. Ada orang datang. Busong. Akan. Busong. Papa? Ini, Ye Chen, kamu benar-benar tidur dengan Busong. Dan Busong bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Bahkan dalam mimpi pun, aku tidak berani bermimpi seindah ini. Aku ternyata langsung berhasil sekali tembak. Dan punya anak dengan wanita tercantik di Zhongxia, Song Qingyan. Kejadian 5 tahun lalu itu, kenapa kamu tidak pernah mencariku? Mencarimu untuk apa? Kamu hanya seorang satpam kecil yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Apa kamu bisa bertanggung jawab padaku dan Nian? Lalu sekarang kamu datang untuk Menikah denganku. menikah? Kamu juga sudah lihat, keluarga memaksaku menikah dengan anak manja itu, Huang Zixuan. Aku tidak ingin Nian memanggil orang lain papa. Sekarang aku perlu mencari suami nikah kilat untuk dijadikan tameng. Tentu saja yang terpikirkan hanya kamu. Jangan-jangan, ini terlalu mendadak. Bagaimana kalau begini? Aku bantu kamu menyingkirkan Huang Zixuan. Dengan begitu kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Sudahlah, jangan membual lagi. Keluarga Huang adalah penguasa Nanhe. Bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh satpam kecil sepertimu. Satu kata, setuju atau tidak menikah denganku? Baik, menikah. Istri dan anakku, tidak ada yang boleh menindas mereka. Anak ini ternyata adalah pria dari wanita tercantik di Zhongxia. The film was translated and narrated by M Media. Aku ternyata menikahi wanita tercantik di Zhongxia, dan dia adalah seorang direktur utama wanita. Di dalam kartu ini ada 5 juta, tidak ada PIN. Pakai saja sesukamu, anggap saja sebagai mas kawinku. Pergi dulu. Tidak usah, aku punya uang. Nian hari ini akhirnya punya papa. Sebenarnya kamu tidak perlu nikah kilat denganku. Selama ada aku, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Sudahlah, jangan berpura-pura tidak bersalah setelah mendapat keuntungan. Aku harus kembali ke perusahaan untuk menghadapi tekanan paksaan pernikahan dari Huang Zixuan. Ini kunci villa yang kusewa bersama teman perempuanku. Nian, aku percayakan padamu untuk dijaga. Baik, Nyonya. Dijamin tugas selesai. Anakku sayang, ayo kita pergi. Shuyu, aku sudah menikah. Namanya Ye Chen. Sebentar lagi dia akan membawa Nian kembali ke villa. Kamu jangan sampai salah mengenali orang. Papa, disinilah tempat aku, Mama dan kakak cantik tinggal. Papa, lapar ya? Nian pergi carikan camilan untuk Papa makan. Baik. Jadi di sini tempat tinggal istriku. Lumayan juga. Istriku, aku dan Nian sudah sampai di rumah. Baguslah kalau sudah sampai, aku akan segera kembali. Temanku itu sangat menjaga kesopanan dan dia cantik. Kamu jangan macam-macam ya. Baik, aku mengerti, Nyonya. Cih, cuma wanita saja. Aku sudah sering melihatnya. Seberapa cantik sih, sampai bisa membuatku macam-macam. Chin Shuyu, kreator konten kebugaran. Astaga, ternyata benar-benar ada wanita cantik. Dari mana datangnya lelaki hidung belang ini berani-beraninya menerobos masuk ke rumahku di siang bolong? Rumahmu? Cantik? Jangan salah paham. Istriku yang menyuruhku ke sini. Siapa istrimu? Temanku itu masih lajang. Hari ini kalau tidak memberi pelajaran pada lelaki mesum sepertimu, sia-sia saja latihan diri. Jangan main tangan. Sekarang baru tahu rasa takut, sudah terlambat. Aku takut kamu terluka. Lelaki mesum, matanya jelalatan. Cantik? Aku kesini karena disuruh istriku. Istriku namanya Song Qingyan. Kamu pasti kenal kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Kak Qingyan menikah dengan lelaki hidung belang sepertimu? Baru hari ini kami membuat akta nikah. Lihat saja sendiri. Akta nikah.
Benar-benar Kak Qingyan. Tidak, ini tidak mungkin. Kak Qingyan adalah wanita tercantik di Zongxia. Bahkan Huang Xixuan dari grup Huang saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia menikah denganmu yang hanya seorang satpam? Kalau ingin tahu, tanyakan saja sendiri padanya. Kalian semua ada di sini ya? Sudah saling kenal belum? Nian, Kak Qingyan, kamu benar-benar menikah dengan pria ini? Iya, kenapa kamu begitu terkejut? Bukankah aku sudah mengirim pesan WeChat padamu? WeChat? Ternyata benar. Sekarang harusnya sudah percayakan? Kak Qingyan, kenapa kamu menikah diam-diam begini dan malah menikah dengan lelaki hidung belang? Lelaki hidung belang? Istriku, jangan sampai salah paham. Dia yang main tangan duluan tanpa tahu masalahnya. Aku hanya membela diri. Nian, cepat bantu papa jelaskan. Mama, papa itu orang baik, tidak akan menindas kakak cantik. Dia pasti salah paham. Benar, salah paham. Mutlak salah paham. Sudahlah, kedepannya kita semua akan tinggal di bawah atap yang sama. Biar ku perkenalkan kalian satu sama lain. Dia suamiku, Ye Chen. Juga papanya Nian. Dia bernama Qin Shuyu, seorang kreator konten kebugaran. Selain itu, dia juga sudah belajar taekwondo selama 10 tahun. Sudah kulihat sendiri, tendangan kakinya memang cukup tinggi. Brengsek, kamu masih berani bicara? Tapi kalau kamu berani bersikap tidak baik pada Kak Qingyan, aku yang pertama tidak akan melepaskanmu. Aku berjanji, mutlak tidak akan. Begitu baru benar. Kak Qingyan, sekarang aku mau keluar belanja. Kamu redakan dulu amarahmu. Baik. Aku merasa kalau tinggal di sini, pasti akan dimakan hidup-hidup olehnya. Sudahlah, jangan bersikap seperti itu. Oh ya, aku sudah memberitahu ibuku tentang pernikahan kita. Dia bilang sebentar lagi akan datang ke sini. Pertama kali bertemu ibu mertua, apa aku perlu mempersiapkan sesuatu? Aku tidak sudi punya menantu sepertimu. Song Qingyan, apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu menikah dengan seorang satpam? Ibu mertua, ibu dari Song Qingyan. Ibu, aku menikah with siapa itu adalah kebebasanku. Ibu tidak boleh ikut campur. Sekarang keluarga Huang bersikeras memaksamu menikah. Grup Song berada dalam bahaya besar. Kedepannya tidak tahu cara apa lagi yang akan mereka gunakan untuk menghadapimu. Kamu sekarang malah bicara tentang kebebasan denganku? Ibu, hanya keluarga Huang saja. Tidak akan bisa menjadi ancaman. Kamu cuma satpam miskin. Berani-beraninya berteriak di sini? Aku adalah suami Qingyan. Aku hanya ingin memberitahu ibu satu hal. Selama ada aku, tidak akan ada yang bisa mengancam Qingyan. Orang macam apa ini? Sombong sekali. Kamu pikir dirimu siapa? Dia adalah penguasa istana Changlong. Huang Xixuan, putra sulung grup Huang. Atau kepala instruktur Kam Beifu. Sampai-sampai tidak menganggap penting keluarga Huangku. Papaku adalah pahlawan besar. Selama ada dia, kamu jangan harap bisa menindas mamaku. Song Qingyan, aku sarankan kamu patuh mengakui kesalahanmu. Ikut aku pulang untuk memenuhi janji pernikahan. Jika tidak, aku akan membuat grup Song bangkrut dan menjual kalian ibu dan anak ke tempat pelacuran. Kamu anjing yang bicaranya kotor. Urusan keluarga Song kami, belum giliran orang luar untuk ikut campur. Sekarang, keluar dari sini. Pelacur, berani-beraninya kamu memukulku. Istriku menyuruhmu keluar. Apa kamu tidak dengar? Baik, kalian tunggu saja pembalasanku. Kaisar saja. Orang-orang Song tidak tahu diri. Bersiaplah untuk memulai rencana B. Ye Chen, kamu bawa Ningning naik dulu. Aku mau bicara dengan ibuku. Kamu berhenti di situ. Siapa yang menyuruhmu pergi? Ibu, Ye Chen adalah ayah kandung Ningning. Song Qingyan, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan padaku sampai tuntas. Ibu, duduklah. Aku akan menceritakannya perlahan padamu. Ibu, mari kita duduk. Ibu, sebenarnya kejadian sebelumnya itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Aku tidak peduli apa pekerjaannya. Karena hal ini sudah terjadi, kita tidak usah mempermasalahkan hal-hal duniawi lagi. Ternyata ayahnya Ningning adalah seorang satpam. Pantas saja kamu menyembunyikannya dariku begitu lama. Sebenarnya, asal dia bisa dengan tulus bersikap baik pada Ningning, hal lainnya tidak ada yang penting. Raja Li, ketua geng Heilong. Bu Song, Anda sedang menikmati kebersamaan keluarga di rumah ya? Raja Li, untuk apa kamu datang ke sini? Geng Hailong kami diutus oleh Tuan Muda Huang. Berharap Bu Song patuh memenuhi janji pernikahan untuk menikah dengannya. Sekaligus menjual grup Song kepada keluarga Huang dengan harga 1 sen. Tidak mungkin. Grup Song adalah hasil jerih payahku sendiri dari nol. Aku dan grup ini tidak mungkin diberikan begitu saja kepada keluarga Huang.
Baguslah. Jika begitu, maka perusahaanmu simpan saja sebagai warisan. Raja Li, berapa banyak keuntungan yang diberikan Huang Zishuan kepadamu? Aku akan memberimu 5 kali lipat, asal kamu tidak lagi mengincar kami. 5 kali lipat? Sangat murah hati ya. Kalau begitu, coba tunjukkan dulu 5 miliar padaku. 5 miliar? Kenapa kamu tidak merampok saja? Ibu. Aku memang langsung merampok. Lalu kamu bisa apa? By M Media. Busong, sekarang giliranmu memilih. Membiarkan ibumu mati di sini, atau menikah dengan Tuan Muda Huang dan menyerahkan perusahaan. Raja Li, kamu tidak tahu malu. Kamu diam saja. Berikutnya baru giliranmu. Tidak usah lihat-lihat, 500 saudara geng naga hitamku sudah mengepung tempat ini rapat-rapat. Sekarang bahkan seekor tikus pun tidak bisa masuk. Apa kamu masih menganggap hukum itu ada? Hukum? Di Provinsi Nanhe, kata-kataku adalah hukum. Aku beri kamu waktu 3 detik. 3, 2. Kalau begitu aku juga beri kamu 3 detik. Cepat enyah dari sini. Siapa mereka? Berani-beraninya kamu ikut campur urusan geng naga hitamku? Aku suaminya Song Qingyan. Seorang satpam murahan berani bergaya di depanku. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu sekarang juga. Masih belum pergi juga ya? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai mati. Wah, Papa hebat sekali, pahlawan besarku. Ye Chen, geng naga hitam dikenal sebagai penguasa dunia bawah tanah Provinsi Nanhe. Sekali panggil semua tunduk, kekuatannya sangat besar. Raja Li juga sangat kejam. Kamu tidak akan bisa melawannya. Cepat bawa Nian bersembunyi. Habis memukul orang masih mau pergi? Aku terluka. Hari ini aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Raja Li, bukankah kamu hanya menginginkan grup song dan uang? Apakah tanda tangan sekarang? Sudah terlambat. Setelah kamu mati, uangmu akan jatuh ke tanganku. Aku lelakimu. Sudah seharusnya melindungi keluarga ini, kamu tidak perlu maju. Mulutmu penuh kata-kata kotor. Mengotori telinga putriku. Sekarang, patahkan kedua kakimu sendiri, bawa orang-orangmu, dan segera enyah dari sini. Kamu berani mengancamku? Saudara-saudara, serang bersama, habisi dia. Raja Li, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh seujung kuku Ye Chen, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan gampang ditakuti oleh perempuan sepertimu. Saudara-saudara, serang bersama. Jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, aku yang akan menahannya. Sialan? Bocah ini boleh juga. Tapi apa kamu pikir dengan begini kamu bisa melawanku? Papaku hebat sekali, ada dia di sini. Kamu jangan harap bisa menindasku. Hebat. Di luar ada 500 saudara geng naga hitamku. Satu ludah dari masing-masing orang saja bisa menenggelamkanmu. Kalau begitu panggil saja mereka semua masuk. Biar ku habisi sekalian. Ye Chen, diam kamu! Kalau bukan karena menikah denganmu, bagaimana mungkin keluarga Wang mencari geng naga hitam untuk membalas dendam pada King Yan? Kamu masih saja bicara omong kosong di sini. Apa kamu merasa belum cukup membuat King Yan menderita? Ibu, hal ini tidak bisa menyalahkan Ye Chen. Jika bukan karena aku bersikeras menikah dengannya, dia juga tidak akan terlibat. Raja Li, aku setuju dengan syarat yang kamu katakan, tapi kamu tidak boleh menyakiti Ye Chen. Aku tidak setuju. Ye Chen, dengarkan aku. Itu ada 500 orang. Aku mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Bahkan jika datang 50.000 orang lagi, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Mama tidak usah takut. Papa adalah pahlawan besar, bisa melawan 1000 orang loh. Apa yang dikatakan Yan kita memang benar. Ye Chen, jangan memaksakan diri. Kamu sama sekali tidak bisa menyelesaikannya. Hanya sekumpulan pecundang saja. Bahkan jika berkumpul bersama, tetap tidak ada apa-apanya. Bukan begitu. Tapi kamu sendirian sama sekali bukan tandingan mereka. Cepat bawa Nian Yan pergi dari sini. Benar juga. Anak kecil bisa mimpi buruk kalau melihat ini. Mari kita selesaikan di luar. Jangan sok hebat. Begitu aku memberi perintah, kalian semua akan mati. Banyak omong kosong sekali bajingan ini. Bocah ini bernyali juga, berani menghadapi 500 saudaraku di luar sendirian. Saudara-saudara, tebas dia sampai cacat.
sudah, kali ini benar-benar hancur. Setelah mereka memukul Ye Chen sampai mati, berikutnya giliran kita. Mama jangan takut. Papa pasti akan membuat semua orang jahat itu bertekuk lutut. Papa tidak akan membohongi Nian-Nian. Raja Li, apa kontrak ini yang kamu mau? Aku akan tanda tangan sekarang. Cepat suruh mereka melepaskan Ye Chen. Sudah terlambat. Sejak bocah itu memprovokasi geng naga hitamku, dia sudah tamat. Sekarang membiarkannya mati di depan pintu rumahnya sendiri, dia sudah harus sangat bersyukur. Selesai sudah. Bawa mayatnya masuk ke dalam. Inilah akibatnya jika memicuku. Potong-potong dia menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Ye Chen! Ye Chen! Lakukan. Aku cuma bercanda denganmu. Kamu malah menganggapnya serius. Kamu ternyata tidak apa-apa. Hanya mengandalkan sekelompok sampah itu, bagaimana mungkin bisa menjadi tandinganku? Hah? Ye Chen, kamu tidak apa-apa kan? Menghajar begitu banyak orang, bagaimana bisa tidak apa-apa? Jangan menakutiku. Di mana lukanya? Luka? Aku hanya sudah lama tidak berolahraga berat. Pinggangku sampai terkilir. Geng Naga Hitam membawa 500 petarung. Kamu ternyata tidak terluka sama sekali. Petarung geng Naga Hitam pasti tidak datang semua. Kalau tidak, dia tidak mungkin kembali hidup-hidup. Hanya 547 orang. Apakah semuanya datang? Aku juga tidak tahu. Oh iya, hampir saja melupakanmu. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Sudah selesai mengancamnya. Kalau begitu aku akan bertindak. Ye Chen, aku khawatir jika benar-benar menyinggungnya, itu akan merugikanmu. Aku sudah menghajarnya sampai seperti ini, sudah lama menyinggungnya. Jika demikian, lebih baik tebas rumput sampai ke akarnya. Kuberikan waktu 10 detik. Cepat bangun dan enyah dari sini, kalau tidak nasib kalian akan sama. Aku tidak akan melepaskan keluarga Song kalian! Papa sudah mengusir semua orang jahat itu. Papa hebat sekali. Papa berterima kasih atas pujian Nian-Nian. Nian-Nian hari ini juga sangat berani loh. Kamu benar-benar telah mencelakai keluarga Song kami. Raja Li adalah ketua geng Naga Hitam. Dia sangat pendendam. Dan kamu malah menghajarnya sampai cacat. Dia penuh dengan niat jahat. Tidak akan melahirkan hal yang baik pula. Lebih baik disterilkan saja lebih awal. Selama geng Naga Hitam berani mencari masalah dengan Qingyan, aku pasti akan membuat mereka menyesal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di belakang ketua geng Naga Hitam ada keluarga Huang. Cara mereka tidak hanya dengan kekuatan fisik, di dunia bisnis mereka juga mendominasi. Hal ini sudah terjadi. Apapun taktik yang mereka gunakan, kita hadapi saja semuanya. Ada Papa di sini, aku dan Mama tidak takut. Kalian jaga diri baik-baik saja. Keluarga Huang dan geng Naga Hitam tidak akan tinggal diam begitu saja. Apa yang terjadi? Rumah kita tersambar petir. Papa yang mengusir orang-orang jahat yang menindas aku dan Mama. Maaf ya, nanti aku akan menyuruh orang datang untuk membersihkannya. Kak Qingyan, kamu tidak apa-apa kan? Dan juga, apakah dia sehebat itu dalam bertarung? Aku tidak apa-apa. Lihat dirimu penuh keringat bau, pergi mandi di kamarku dulu sana. Baik. Ayo. Aku tidak salah dengar kan? Kak Qingyan bukankah tidak pernah membiarkan laki-laki mendekat? Sekarang malah membiarkan laki-laki masuk ke kamarnya untuk mandi. Mama, Papa, Mama tidak memedulikanku lagi. Cepat pakai bajumu. Nian-Nian masih di sini. Pengaruhnya tidak baik. Aku ambilkan segelas air untukmu. Tadi tidak berdiri dengan stabil. Ini dianggap sebagai layanan tambahan setelah menerima mas kawinmu. Bagaimana penampilanku? Biasa saja, aku mau ambil air. Papa, aku juga mau peluk. Baik. Ya, Air. Kamu terluka kenapa tidak bilang? Bagaimana kalau sampai infeksi? tidak apa-apa. Hanya luka kecil saja. Kamu duduk, aku akan mensterilkan lukamu. Papa, kalau sakit harus patuh minum obat ya. Baik. Ya. Nona Song, terjadi sesuatu di perusahaan. Maaf ya, mengganggu. Ada masalah apa di perusahaan? Ketua grup Huang Xia Ruyi, Sekretaris Song Qingyan. menyebarkan kabar bahwa dia akan memutuskan rantai pendanaan grup Song kita.
Siapapun yang membantu kita akan berurusan dengan mereka. Aku sudah menduga mereka akan menargetkan kita. Hanya saja tidak menyangka akan secepat ini. Sekarang seberapa parah kondisi perusahaan? Persetujuan pinjaman bank sekarang semuanya telah dihentikan. Bahkan perusahaan Tianhao yang berutang pembayaran barang pada kita juga mangkir tidak mau membayar. Jika terus begini, dalam 2 hari perusahaan akan bangkrut. Ayo, kembali ke perusahaan. Oh ya, hari ini tolong bantu aku menjaga dia dulu. Mama tenang saja, aku pasti akan menjaga papa dengan baik. Tenang saja. Song Qingyan, segera beri aku solusi. Kalau tidak, turunlah dari jabatan ini. Song Mantian, paman ketiga Song Qingyan. Aku setuju. Pemegang saham bendera grup Song. Kami semua bermaksud demikian. Paman kedua, paman ketiga, kalian semua adalah pemegang saham grup. Song Wuji, paman kedua Song Qingyan. Juga sesepuh keluarga Song, pasti tidak ingin grup ini runtuh. Aku berjanji kepada kalian, dalam besok, aku akan menyelesaikan krisis grup. Kamu mau pakai apa untuk menyelesaikannya? Pihak lawan adalah grup Huang. Jika tidak bisa menyelesaikannya, aku akan menjual saham terbesar grup. Dia memiliki sedikit kecenderungan keras kepala, pasti tidak akan berhasil. Sekretaris Xia, segera hubungi Hong Xin dari grup Tianhao. Minta dia harus mentransfer pinjaman itu. Jika tidak, kita sama sekali tidak akan bisa menahan serangan dari grup Huang. Aku sudah mencobanya, tidak bisa dihubungi, mereka sudah bulat tekad untuk tidak mau membayar. Sudahlah, besok aku sendiri yang akan berkunjung. Tidurlah, Papa dan Mama menemanimu di sini. Lihat apa? Cepat tidur, besok kalau Nian-Nian sudah tidak menempel padamu lagi, kamu pergi tidur di kamar sebelah. The film was translated and narrated by M Media. Lihat dia sekilas. Harusnya tidak apa-apa. Memiliki suami seperti ini sepertinya lumayan juga. Setidaknya Nian-Nian sangat menyukainya. Pagi, Pagi apa? Cepat bangun dan pergi ke grup Tianhao. Sungguh pun. ini. Kenapa marah-marah pagi-pagi begini? Di depan gerbang pabrik grup Tianhao. Ikut campur saja. Bu Song, tadi pagi saya bertemu dengan bos Hong Xie. Dia mengancam kalau area pabrik itu berbahaya. Kalau terjadi sesuatu di sana, dia tidak akan bertanggung jawab. Tenang saja, ada aku di sini. Dia tidak akan berani macam-macam. Utang harus dibayar, itu sudah hukumnya. Hari ini dia harus bayar uang itu. Oh ya, setelah masuk nanti, kalian jangan bertindak gegabah. Bagaimanapun, tujuan kita adalah membuat dia membayar utangnya. Dua-dua, ini kartu terakhir ya. Hua Gulong, bos tingkat bawah di grup Tianhao. Bom, seri, sisa 6. Habis, sialan. Halo, permisi, apakah bos Hong Xie ada? Saya direktur utama grup Song. Saya datang untuk menemuinya. Direktur utama apaan? Memangnya? Bos besar kami bisa kamu temui begitu saja. Tapi, kalau kalian, kita bisa bicarakan baik-baik. Kalau kalian mau menemani kami minum beberapa gelas, kami bisa mengantar kalian menemui bos kami. Hua Gulong, jangan keterlaluan ya. Kemarin kamu bertindak semena-mena di sasana taekwondoku saja sudah kubiarkan. Sekarang kamu malah berani mengganggu bos besarku. Oh, jadi kamu yang punya sasana taekwondo itu ya? Anak buahku cuma mau akrab sedikit denganmu. Tapi kamu malah main pukul. Masalah hari ini jadi sulit diselesaikan nih. Kamu, jangan emosi. Tidak perlu cari ribut dengan mereka. Bosku bukan orang yang bisa kalian temui begitu saja. Kalau mau minta tolong, sikap kalian tidak boleh begini. Kak, orang seperti dia tidak ada gunanya diajak bicara. Langsung hajar saja. Orang seperti ini akan langsung patuh setelah dihajar. Sudahlah, mari kita masuk sendiri saja untuk mencarinya. Berani-beraninya kalian merobos masuk ke area pabrik kami. Kalau nanti mulai ribut, kamu lindungi saja bos besarku. Kamu bilang apa? Kalian bertindak seperti ini, apa Hong Xie tahu? Biar ku beritahu ya, bos besar kami sudah bilang, kalian tidak akan mendapatkan uang pembayaran ini sepeser pun. Kalau mau pinjam uang,
Bunganya cuma 10 juta per hari. Sekarang pergi dan beritahu Hong Xie, uang pinjaman itu harus diberikan kepadaku hari ini juga. Kalau tidak, aku akan membongkar semua skandal kotor grup Tianhao yang berkolusi dengan pejabat dan pengusaha. Tidak bisa. Kalau begitu, tidak usah diselesaikan. Pikirkan baik-baik sebelum tanda tangan. Sialan! Ini! Biar aku yang urus. Lindungi saja bos besarku. Yu Chen, cepat bantu dia. Kurang ajar, berani-beraninya mengambil kesempatan dariku. Aku menyelamatkanmu, tapi kamu malah menuduhku balik. Tidak perlu. Aku akan pergi sekarang. Niat baik malah dibalas dengan air tuba. Busong, perusahaan dalam masalah. Para pemegang saham membuat keributan dan memintamu turun jabatan agar digantikan oleh Song Wuji. Kenapa mereka harus cari masalah di saat genting seperti ini? Kak, kalian kembali saja ke perusahaan dulu, biar aku yang mengurus masalah utang ini. Tapi, Aku akan pergi bersamanya menemui Hong Xie. Kamu kembali saja ke perusahaan dulu untuk mengurus masalah di sana. bagaimana bisa begitu? Tapi kalian berdua jangan memaksakan diri ya. Kalau uangnya tidak bisa ditagih, aku akan cari cara lain. Busong, kalau begitu mari kita segera kembali ke perusahaan. Ayo, pergi. Kalau nanti mulai ribut, sembunyi saja di belakangku. Jangan menyusahkanku. Zuoan. Dubai, petarung hebat dari grup Tianhao. Kalian maju bersama saja, jangan buang-buang waktu. Petarung hebat ya? Kamu menjauh saja. Kalau nanti mulai ribut, aku tidak sempat menjagamu. Kamu bodoh ya? Orang yang memakai baju seperti itu jelas bukan orang sembarangan. Memangnya kamu sanggup? Biar aku saja. Jangan sok jagoan di sini. Kamu yang menyerang tadi? Kalau bukan aku, siapa lagi? Jangan buang-buang waktu di sini. Bagaimana mungkin? Iya! Wah! Di mana Hong Xie? Di kedai minuman di depan. Lalu? Ayo jalan. Kenapa berhenti? Aku salah. Di mana salahmu? Kamu ternyata petarung hebat yang sesungguhnya. Tapi sebelumnya, aku malah meremehkanmu. Aku dengan tulus meminta maaf atas kelancanganku sebelumnya dan aku mohon agar kamu mau menerimaku sebagai... Mau jadi murid ya? Bisakah kamu mengajariku ilmu bela diri? Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ilmu bela diri yang kupelajari adalah warisan rahasia keluarga. Tidak diajarkan kepada orang luar. Sudahlah, mari kita pergi ke bar dulu. Wanita ini benar-benar gila bela diri. Demi menjadi kuat, dia langsung mengubah sikapnya. Bar Tianliang. Hong Xie, bos besar grup Tianhao. Ayo. Bos besar, bagaimana kalau kami keluar dulu agar tempat ini kosong untukmu? Tidak usah. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Model pria keluarga Pei. Siapa? Pelayan bar, anak buah Hong Xie. Aku datang untuk mencari Hong Xie. Berani-beraninya kamu memanggil nama bos besar kami secara langsung? Kami datang untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama apa yang Anda maksud? Aku... Guru, hati-hati, ada pisau! Song Qingyan adalah istriku. Aku datang hari ini hanya ingin bertanya, apakah pembayaran barangnya bisa... Bisa! Aku
Aku akan menyuruh orang untuk segera mentransfer pembayarannya sekarang juga. Kalau dari awal kamu langsung setuju kan tidak perlu repot-repot membuatku datang ke sini. Selanjutnya, mari kita bicarakan kerjasama yang kedua. Kudengar, kamu mau berinvestasi di grup Song. Investasi apa? Benarkah? Apa aku salah ingat? Anda tidak salah dengar. Aku memang mau berinvestasi sebesar 100 juta. Untuk orang sehebat dirimu, bukankah 100 juta itu terlalu sedikit? Memang terlalu sedikit. Sebutkan saja nominal yang Anda inginkan. 1 atau 2 miliar tidak terlalu sedikit. 5 miliar juga tidak terlalu banyak. 1 miliar. Aku akan berinvestasi 1 miliar. Pergilah siapkan kontraknya. Aku akan menemaninya minum segelas. Ayo. Tenang saja. Kerja sama hari ini tidak akan membuat uangmu terbuang sia-sia. Konsorsium Potian akan segera masuk ke kota Nanhe. Aku akan menyuruh mereka membantu perusahaan kecilmu ini. Kudengar, konsorsium Potian adalah konsorsium kelas atas di Jingzhou. Tidak kusangka, Anda bahkan bisa memerintah mereka. Kalau boleh tahu, siapakah Anda sebenarnya? Hanya orang biasa saja. Kebetulan Direktur Utama Konsorsium Potian. Wang Haiping adalah anak buahku. Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Mengerti, mengerti. Aku akan menyuruh Wang Haiping untuk menghubungimu. Aku ingin tahu, apakah grup Wang bisa menguasai kota Nanhe sepenuhnya. Silahkan. Kak Cheng, kalau butuh sesuatu datang lagi ya. Bos besar, apa Anda sudah gila karena ketakutan? Sejak Anda dipaksa mengeluarkan uang oleh Hong Xie, senyum Anda tidak pernah hilang. Kalian tahu apa? Uang yang dikeluarkan kali ini tidak sia-sia, karena kita berhasil mendekati orang hebat. Kenapa masih berdiri di sini? Kak Cheng sudah bilang, semua hal yang melanggar hukum tidak boleh disentuh lagi. Sekarang cepat pergi dan selesaikan semuanya. Baik, Orang seperti dia, kalaupun tidak bisa dijadikan teman, jangan pernah sekali-kali menyinggungnya. Kalau tidak, kita pasti akan mati. selesai. Mari kita pulang. Sekarang aku mau pergi membantu istriku menyelesaikan masalahnya. Guru, bagaimana caranya membuat Hong Xie rela berinvestasi? Pertama, aku bukan gurumu. Kedua, Hong Xie tunduk pada wibawaku yang luar biasa. Makanya dia melakukannya dengan sukarela. Aku tahu identitasmu tidak sederhana, tapi aku tidak mengerti kenapa kamu tidak memberitahu Kak Kim Yan. Jangan pernah penasaran dengan seorang pria. Kalau tidak, kamu hanya akan jatuh semakin dalam. Aku mengerti. Mengenai permintaanku yang tiba-tiba agar kamu mengajarkan rahasia keluargamu, itu memang kelancanganku. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Kalau tidak, kamu akan terus mengejarku dan memanggilku guru. Itu sangat menyebalkan. Bagaimana kalau begini, kita angkat saudara saja, aku jadi adikmu. Kira sudah mengerti. Tidak kusangka kamu malah punya cara baru lagi. Sayangnya, aku tidak tertarik. Kamu yang jadi kakak, kalau kamu tidak setuju, aku terpaksa jadi selingkuhanmu saja. Hal ini jangan pernah dijadikan bahan bercanda ya. Kalau istriku sampai tahu, mas kawinku bisa melayang. Aku serius, asalkan kamu mengizinkan. Cukup. Aku tidak mau mendengar kata-kata gilamu lagi. Sekarang aku harus pergi ke perusahaan untuk membantu istriku menyelesaikan masalahnya. Paman kedua, di mana ibuku? Nian, asalkan kamu menandatangani perjanjian pengalihan saham ini, aku akan membawamu menemui ibumu. Ibuku bilang, ini adalah peninggalan untuk Nian, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Baru lahir saja sudah mengambil begitu banyak saham perusahaan. Sekarang kembalikan semuanya kepadaku. Paman kedua, tindakanmu ini sudah keterlaluan kan? Ini keterlaluan, Song Qingyan. Kedatanganku hari ini adalah untuk mengambil kembali grup ini dan mengusirmu. Asalkan kamu tidak ada hubungan lagi dengan kami, grup Huang tidak akan melibatkan kami lagi. Benar sekali, memang begitu. Grup Song ini kubangun dari nol dengan kerja kerasku sendiri. Dan saham kalian juga kuberikan dari hasil usahaku. Sekarang kalian mau mengusirku dari perusahaan? Tidak mungkin. Semua akibat ini adalah ulahmu sendiri. Pilihan paling tepat bagimu sekarang adalah keluar dari grup, menceraikan satpam miskin itu, dan menerima pernikahan dengan grup Huang. Paman kedua adalah orang jahat. Jangan ganggu ibuku. Ibuku tidak akan pernah bercerai dengan ayah. Paman kedua, awalnya aku tidak ingin membuat keributan yang memalukan. Tapi sekarang kamu malah memarahi anakku dan menghina suamiku. Ini benar-benar keterlaluan. Song Qingyan, apa hakmu menyalahkanku? Kamu sendiri yang menyinggung orang lain dan tidak bisa menghasilkan uang. Sekarang pergi dari sini. Lepaskan.
Jangan ganggu ibuku, kalau tidak aku akan menusukmu dengan jarum terbang. Aku tidak cuma mengganggu, aku bahkan akan membuang kalian berdua keluar. Nian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tentu saja aku yang mengajarinya. Jarum terbang anakku, tentu saja aku yang mengajarinya. Ayah, dialah yang mengganggu aku dan ibu. Ye Chen, kamu datang. Istriku, tenang saja. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh anakmu melukaiku. Kamu bajingan. Berani-beraninya mengganggu istri dan anakku seperti ini. Memang pantas ditusuk jarum terbang anakku. Di mana pengawal-pengawalku? Kemari, usir bocah ini keluar. Paman kedua. Ye Chen adalah suamiku. Bisakah kamu menghargaiku sedikit? Aku... Persetan dengan harga dirimu. Harga dirimu tidak ada nilainya sama sekali. Sekarang yang dibutuhkan grup Song adalah uang, bukan harga dirimu yang tidak berguna itu. Kenapa masih diam? Seret dia keluar. Paman kedua, kamu... Istriku, tenang saja. Kroco-kroco seperti mereka tidak akan bisa mengancamku. Lagi pula, utang Hong Xie sudah berhasil kutagih. Omong kosong. Hong Xie bukan orang yang mudah dihadapi. Mana mungkin dia langsung membayar utangnya begitu saja. Ye Chen, bisakah kamu berhenti bicara? Apa kamu tahu kalau dana ini sangat penting bagi grup kita? Kebohonganmu ini bisa menghancurkan kita. Ibu, ayah pasti tidak berbohong. Istriku, percayalah padaku. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. Melindungi kami? Kamu mau melindungi dengan apa? Kamu cuma tahu cara berkelahi, apalagi yang kamu bisa. Maaf, aku hanya... Cukup. Jangan bicara lagi. Mulai sekarang kita jangan bertemu lagi. Pergilah. Ibu, jangan usir ayah. Nian mohon padamu. Nian, jangan menangis. Ayah tidak akan pergi. Ya, Ya, istriku, kamu harus percaya padaku. Aku bisa melindungi kalian berdua. Cih, The film was translated Bicaramu manis and sekali, narrated bocah. by M Media. kalau begitu selesaikan masalah ini dengan uang. Adalah 500 juta utang Hong Xie. Bisa dicairkan kapan saja. Hah? Ini sungguhan? ibu, sudah kubilang kan kalau ayah pasti bisa melakukannya. Cuma 500 juta saja, tidak akan bertahan 2 hari. Pada akhirnya, perusahaan tetap akan bangkrut. Ini adalah kontrak investasi sebesar 1 miliar, tanpa risiko apapun. Pakailah. 1 miliar? Sejak kapan Hong Xie jadi sebaik ini? 1,5 miliar memangnya kenapa? Dibandingkan dengan ukuran grup Huang, uang segitu tidak akan bertahan seminggu. Pada akhirnya, grup ini tetap akan bangkrut. Itu cuma uang saja. Asalkan istriku yang meminta, berapapun jumlahnya, pasti akan kubantu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan ayahku. Grup Song sekarang butuh aliran kas 10 miliar. Angka ini lebih berharga dari nyawa satpam busuk sepertimu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikannya? Tentu saja karena aku. Aku Wang Haiping dari Konsorsium Potian. Wang Haiping, Presiden Konsorsium Potian Kyoto. Bersedia menyuntikkan dana 10 miliar ke grup Song. 10 miliar? Hah? Mungkinkah tuan muda kaya dari Kyoto ini juga naksir Jalang Song Qingyan itu? Pak Wang, Anda bilang kedatangan Anda yang terhormat ini adalah untuk menyuntikkan dana ke grup Song kami. Tentu saja. Apapun yang dikatakan Pak Ye, saya bisa mewujudkannya. Pak Wang, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? 10 miliar itu uang kecil, apa yang perlu dipertimbangkan? Hanya dengan satu kata dari Pak Ye. Bahkan jika saya kehilangan segalanya, tidak masalah. Cepat tanda tangani kontraknya. Aku masih punya urusan untuk diperintahkan kepadamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengatur-atur Pak Wang? Pak Wang, sekarang adalah penyelamat grup Song kami. Pak Wang, silakan. Silakan duduk. Sekarang akulah ketua grup Song, urusan investasi dan tanda tangan kontrak bisa langsung denganku saja. Pantas! Aduh Pak Wang, redakan amarah Anda. Memang kami kurang baik dalam menyambut, membiarkan sampah ini mengotori mata Anda. Cepat, suruh dia pergi. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Siapa yang akan pergi duluan? Lakukan, suruh dia pergi. Lancang! Pak Wang, Anda ini... Bagaimana sikap Pak Ye padaku? Tidak perlu kamu yang mengatur-atur. Pergi sana! The film was translated and narrated by Cepat M tanda Media. tangani kontraknya. Busong, ini kontrak suntikan dana 10 miliar. Setelah ditandatangani, uangnya bisa ditransfer malam ini.
Ini ternyata nyata. Sudah kubilang, asal kamu meminta, apapun akan kuberikan. Ye Chen, apa sebenarnya hubunganmu dengan Pak Wang? Kenapa dia begitu baik padamu? Hanya menyelamatkan nyawanya beberapa tahun lalu. Apakah ayah menyelamatkan orang dengan jarum terbang? Benar sekali. Sekarang, apa alasanmu? Anjing bajingan untuk menindas istri dan anakku. Kamu berani memaki aku? Jangan lupa. Aku ini paman kedua Song Qingyan. Dan juga pemegang saham perusahaan. Aku punya hak untuk menyuruhnya mundur. Apakah kalian juga berpikir begitu? Sekarang masalah sudah selesai. Bahkan membawa investasi 10 miliar. Aku memutuskan untuk membatalkan pergantian direktur utama. Kami juga membatalkan. Kalian menusukku dari belakang? Bukankah sebelumnya kita sudah sepakat untuk bersatu? Jangan lupa, grup Huang tidak akan tinggal diam. Kamu pengkhianat. Kamu bekerja sama dengan grup Huang untuk melawan istriku. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu? Song Wuji, sebagai pemegang saham grup, kamu mengkhianati grup. Sekarang kamu diusir. Kalian jangan terlalu sombong. Di hadapan grup Huang, konsorsium Potian tidak akan mampu melawan. Hanya sampah kecil. Tidak akan bisa mengancam konsorsium Potianku. Memang benar kamu berkuasa di Kyoto. Tapi jangan lupa, ini provinsi Nanhe. Dan yang kamu singgung justru adalah keluarga Huang, penguasa di sini. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Hati-hati, harimau turun ke dataran. Ditindas oleh anjing. Kalau begitu, aku akan menginjak-injak ular lokal keluarga Huang ini. Dan menghancurkan kepala anjing mereka. Buang dia keluar. Besok, saat keluarga Huang mempermalukan kalian, aku akan melihat kalian berlutut memohon ampun. Berlutut memohon ampun. Ayo, kita bicara di luar. Kamu urus dulu masalah perusahaan. Ya. 5 tahun lalu, kasus kematian tragis ibuku. Informasi apa yang sudah kamu temukan? Kecelakaan itu sengaja dikendalikan oleh seseorang di balik layar. Panglima, mereka bertindak terhadap ibu Anda saat Anda sedang pergi menjalankan tugas. Dan akhirnya berhasil lolos tanpa jejak, bersembunyi di Provinsi Nanhe. Kemungkinan besar, ada orang dari kalangan atas di Provinsi Nanhe yang membantu menghapus semua detail tahun itu. Provinsi Nanhe, kalangan atas. Panglima, sejak Anda pensiun, saudara-saudara sangat merindukan Anda. Bagaimana kalau Anda kembali saja? Kami akan membantu Anda menyelidikinya bersama. Tidak bisa. Alasan aku menyembunyikan identitasku adalah agar tidak mengejutkan musuh. Kamu teruskan penyelidikan rahasia ini. Siap! Aku tidak peduli siapa kamu. Aku pasti akan menangkapmu. Sibuk seharian, capek sekali. Aku gendong Ningning ke atas untuk tidur dulu. Hari ini terima kasih banyak padamu. Kenapa sungkan? Kamu kan istriku. Kamu tunggu sebentar baru naik. Aku mau mandi dulu. Mandi? Apakah ini sebuah isyarat? Hei, ada masalah. Ada apa? Kakiku terkilir. Sakit. Kakimu terkilir? Agak parah, tapi aku bisa mengobatinya. Besok kamu sudah bisa berjalan. Kamu bisa ilmu medis juga. Dulu waktu aku jadi tentara di Beijing, aku belajar sedikit ilmu medis. Tidak bisa. Begitu kamu bergerak, kakiku akan sakit. Tidak bisa, gendong aku saja. Baik. Pelan-pelan, sakit. Akan segera sembuh, tidak sakit sama sekali. Ye Chen, kamu membohongiku. Kalau tidak membohongimu, bagaimana cara mengobatinya? Sekarang kamu bisa merasakannya? Apakah sudah tidak sakit lagi? Benar-benar tidak sakit lagi. Apakah kamu benar-benar seorang satpam? Tentu saja bukan. Aku adalah pahlawan yang melindungi penghuni. Sudahlah, jangan bercanda lagi. And narrated by M Media. Untuk berterima kasih karena telah menyembuhkan kakiku, malam ini kamu boleh tidak pindah kamar. Tidur bersamaku. Benarkah? Iya. Tempat tidurmu sudah disiapkan.
Katanya boleh tidur satu kamar denganku. Tapi ternyata kamu menyuruhku tidur di lantai. Sudahlah, cepat tidur. Besok pagi masih ada urusan di perusahaan. Iya. Padahal aku sempat berharap banyak. Sudahlah, cepat tidur. Besok aku akan pergi ke perusahaan untuk mengungkapkannya, memberinya kejutan. Istriku, aku sudah di bawah kantormu. Kalau kamu terharu, bagaimana kalau menyerahkan dirimu padaku? Ih, itu apa maksudnya? Sebenarnya setuju atau tidak? Hei, yang naik motor Porsche itu, siapa yang menyuruhmu parkir di depan pintu grup Song kami? Song Wan, sepupu Song Qingyan. Cepat pergi! Aku belum pernah dengar di depan pintu grup Song tidak boleh parkir. Lagi pula, aku naik motor apa urusanmu? Kamu pikir kamu ini apa? Berani membantahku? Aku sudah tidak sabar lagi. Aci. Aku tidak peduli apa identitasmu. Jika memicuku, kamu harus membayar harganya. Berani memukulku. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, margaku bukan Song lagi. Kemari kalian. Apa yang terjadi? Berani membuat keributan di grup Song. Komandan Zhou, Komandan Satpam Grup Song. Berani sekali ya. Komandan Zhou, bagaimana kamu menjadi komandan Satpam? Membiarkan orang seperti ini membuat keributan di depan pintu grup. Song, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Menerobos perusahaan tanpa izin, memukul petinggi perusahaan. Berani sekali ya. Patahkan satu tangannya untukku. Apakah kalian tidak dengar apa yang kukatakan? Lakukan. Tanpa pandang bulu, sepertinya jabatan komandan satpammu ini juga sudah berakhir di perusahaan. Kata-kata Pak Song adalah titah. Hari ini menyinggung Pak Song. Aku harus menghancurkanmu. Sepertinya aku harus bergerak. Lakukan. Berani menyentuh laki-lakiku. Berani sekali ya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bercanda. Kamu sedang bercanda denganku kan? Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Ruyi, sampaikan perintah. Boykot Song Xiu di seluruh industri. Siapapun yang berani menindas laki-laki Song Qingyan, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Gak, salah paham. Ini semua salah paham. Tolong bermurah hati. Lepaskan aku kali ini. Sudah terlambat. Apa? Aku diboikot. Song Qingyan, kamu mendesakku sampai mati kan? Dia laki-lakimu kan? Tapi jangan lupa, Kaisar telah mengejarmu selama 5 tahun penuh. Dan besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Besar. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya nanti. Bocah, berani merebut wanita dari Kaisar. Kamu pasti akan mati dengan sangat tragis. Istriku, sepertinya kamu tidak rela melepaskan genggamanmu. Siapa yang tidak rela melepaskan? Tidak serius sekali. Cepat masuk. Kak Tang, Silahkan duduk di kursi utama. biar ku bantu bawakan satu. Sama-sama. Terima kasih kepada semua tokoh terpandang di Provinsi Nanhe yang telah datang meramaikan kediaman keluarga Song. Hari ini kebetulan aku ingin mengumumkan bahwa secara pribadi aku telah bertemu dengan Ketua Huang dan menyetujui untuk menikahkan cucuku Song Qingyin dengan Huang Xixuan agar kedua pihak dapat bersatu. Selamat kepada Nyonya Besar, kebahagiaan yang berlipat ganda. Nenek, keputusan Anda ini sungguh sangat bijaksana. Tidak hanya tidak menyinggung keluarga Huang, tetapi juga bisa menendang Song Qingyin keluar dari keluarga Song. Aset keluarga Song tentu saja tidak boleh dibawa oleh Song Qingyin untuk diberikan kepada satpam miskin itu. Setelah hari ini, Song's Group akan menjadi milikmu. Nenek, aku pasti akan menjaga kekuasaan besar keluarga Song dengan baik. Sekarang, Nyonya Besar telah resmi mengumumkan pernikahan Song Qingyin dengan Tuan Muda Huang. Menurutmu, apa yang harus dilakukan pada Ye Chen si penipu itu? Mau bagaimana lagi? Tentu saja, dia harus mati tanpa tempat pemakaman. Nenek, cucu perempuan Anda sekeluarga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nenek, cucu menantu Anda, Ye Chen, sengaja datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. And narrated
by Ye Chen ternyata benar-benar datang. Kali ini akan ada tontonan yang menarik. Berani menyinggungku, kulihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Song Qingyin, berani sekali kamu. Kamu benar-benar berani membawa satpam ini ke pesta ulang tahun. Kulihat kamu sama sekali tidak menghargai nenek. Song Qingyan, apa maksudmu? Mau mempermalukanku? Song Qingyan, pernikahan bukanlah mainan. Cepat bercerai dengannya. Jangan membuat nyonya besar marah. Ye Chen adalah pria pilihanku. Aku sama sekali tidak akan bercerai. Aku juga tidak ingin papa pergi. Baik, Song Qingyan, meskipun kamu sudah menikah dengannya, kamu harus tetap bercerai. Nenek, perkataanmu ini bukankah terlalu sewenang-wenang? Papaku sangat baik pada Nian-Nian dan mamaku. Kalian tidak boleh menindas aku dan papa. Baik. Kamu berani menentang perkataanku? Tidak mendengarkan kata-kataku lagi? Song Qingyin, demi statusmu sebagai kakakku, aku dengan niat baik menasihatimu untuk segera berhenti. Atau apa kamu benar-benar ingin membuat keluarga Song hancur berantakan karenamu? Jika bukan karena bantuan Ye Chen, Song's Group sudah lama bangkrut. Dari mana kalian punya uang untuk mengadakan pesta ulang tahun ini? Omong kosong. Apa hubungannya keluarga Song kita dengannya? aku dengan niat baik membawa istri dan putriku untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Dan begini caramu menyambut tamu. Ye Chen, jangan dikira orang-orang tidak tahu niat kecilmu itu. Kamu hanyalah sampah kelas bawah. Jangan bermimpi bisa naik kelas sosial dengan mengandalkan keluarga Song. Benar, keluarga Song tidak akan menerima satpam miskin sepertimu. Sebaiknya simpan saja niat kecilmu itu. Kalian pikir kalian ini siapa? Apa aku butuh penerimaan kalian? Tuan Muda Huang sudah berjanji padaku. Hari itu di kantor grup, tangan mana yang kamu gunakan untuk memukulku, maka tangan itulah yang akan dipatahkan. Kalian benar-benar keterlaluan. Ye Chen sekarang adalah priaku. Song Qingyan, Nyonya Besar sudah setuju untuk memberikan posisi Presiden Song's Group kepada Song Xiaolai. Begitu pesta ulang tahun selesai, bukan hanya dia, kamu juga harus pergi dari sini. Nenek, apakah Anda benar-benar tega? Sekarang, Anda sudah dibutakan oleh pria itu. Jika terus mengendalikan Song's Group, hanya akan membawa Song's Group menuju kehancuran. Jika bukan karena istriku yang mempertahankan grup, kalian pasti sudah mati kelaparan. Sekarang ingin habis manis pah dibuang? Apa aku setuju? Ye Chen, ini urusan keluarga kami. Apa hakmu ikut campur? Lagi pula, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Kulihat kamu datang dengan tangan hampa. Tidak membawa apa-apa. Jelas-jelas tidak menghargai nenek. Benar, kami semua telah menyiapkan hadiah mewah, yang masing-masing bernilai jutaan. Kamu sebagai cucu menantu malah tidak bisa mengeluarkan hadiah ulang tahun. Jangankan hadiah jutaan, kulihat hadiah seharga 100.000 saja belum tentu bisa dia keluarkan. Aku dan Ye Chen sekarang adalah suami istri, hadiahku adalah hadiahnya juga. Hadiah dari Ye Chen akan kuserahkan sendiri kepada nenek. Jika dia ingin datang mengucapkan selamat, dia harus membawa hadiahnya sendiri. Kalau tidak, silahkan pergi dari pesta ini. Ye Chen, aku tidak ingin di sini lagi. Ayo kita pergi. Papa selamanya adalah papanya Nian-Nian. Kalian adalah istri dan putriku, aku tidak mungkin membiarkan kalian pergi dengan perasaan terhina. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk kalian semua. Wang Aiping, barangnya bisa dibawa ke sini. Hanya hadiah senilai jutaan saja. Hadiah yang kubawa akan membuat kalian merasa malu sendiri. Bual saja, benar-benar membual. Hanya tahu bicara besar? Lucu sekali. Ye Chen, jangan berpura-pura lagi. Benar, kalau membual itu dipikir dulu. Siapa di sini yang bukan dari keluarga kaya? Memangnya, kamu ini apa? Ye Chen, bahkan hadiah yang kubawa saja tidak berani kukatakan bisa mengalahkan semua yang ada di sini. Kamu seorang pecundang, atas dasar apa bicara besar seperti itu? Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh. Jika hadiah yang kubawa bisa mengalahkan semua yang ada di sini, kalian harus memakan semua piring yang ada di meja ini. Berani? Ye Chen, orang-orang yang hadir di sini adalah orang kaya dan terpandang, bahkan aku pun tidak berani bicara seperti itu. Kalian lihat sendiri, bahkan Song Qingyan pun tidak mempercayai perkataan si pecundang ini. Aku percaya pada papa. Tenang saja, kapan aku pernah ingkar janji padamu? Tapi, Jika begitu, aku bertaruh denganmu. Ikutkan kami juga? Baik, ini kalian sendiri yang mengatakannya. Aku sangat menantikan melihat kalian memakan piring. Ye Chen, jangan keras kepala lagi. Hari ini kamu telah menyinggung keluarga Song sampai mati. Begitu pesta selesai, kulihat bagaimana kamu akan mati. Papaku tidak pernah bicara besar.
Sungguh konyol. Dia penuh omong kosong. Benar-benar mempermalukan keluarga Songku. Sampai kapan kalian akan terus bersikap egois? Apa harus membuatku mati kemarahan? Waktunya sudah hampir tiba. Selamat ulang tahun untuk Nyonya Besar Song. Ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan oleh Tuan Ye untuk Anda. Lukisan perayaan ulang tahun 1000 tahun. Lukisan perayaan ulang tahun 1000 tahun? Itu adalah karya terakhir dari Jiang Sixuan 1000 tahun yang lalu. Tidak disangka seumur hidup ini, aku bisa melihatnya langsung dengan mataku sendiri. Konon di dalam lukisan itu terkandung jalan menuju keabadian. Kaisar pun telah mengerahkan segala upaya namun tidak berhasil mendapatkannya. Sekarang malah muncul di sini. Ini sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah harta karun yang benar-benar tak ternilai harganya. Pak Wang, apa Anda yakin ini adalah hadiah dari Ye Chen untukku? Benar. Tuan Ye telah mengerahkan segala upaya demi pesta ulang tahun Nyonya Besar. Bukankah kamu bilang kamu tidak menyiapkan hadiah? Ada apa dengan lukisan perayaan ulang tahun 1000 tahun ini? Aku menyuruhnya menyiapkan hadiah ulang tahun. Tidak disangka, dia malah menyiapkan ini. Mustahil? Ini mustahil. Kenyataannya memang seperti ini. Lagi-lagi, apa pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali masih belum cukup? Berani-beraninya ikut campur urusan saudaraku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkanlah aku. Kak Ye, bagaimana kalau biar aku saja yang membereskannya? Tua bangka, hadiahnya sudah kubawa. Sekarang saatnya kamu memenuhi janjimu, kan? Piring di meja ini ada banyak sekali. Pilihlah satu. Ini pesta ulang tahun, jangan macam-macam ya. Karena kamu tidak mau, biar ku bantu. Ye Chen, apa kamu mau memukul orang tua? Orang seperti dia, mana pantas disebut orang tua. Dan kalian yang ikut bertarung, tidak ada satupun yang bisa lari. Aku ini paman keduamu. Dan kalian... Hari ini aku ingin memberitahu kalian semua. Ye Chen adalah saudara dari aku, Wang Haifeng. Mulai sekarang siapapun yang berani tidak menghormati Ye Chen, berarti bermusuhan denganku, Wang Haifeng. Ye Chen, hari ini adalah hari dimulainya perjamuan Beidou. Apakah kamu sudah mendapatkan surat undangannya? Tentu saja aku sudah mendapatkannya. Suamimu ini, kan bukan orang biasa. Kamu benar-benar berhasil. Sekerawang, mari kita lihat apa lagi yang bisa dikatakan Huang Sixuan. Tapi kenapa surat undangan ini tidak sama dengan milik Huang Sixuan? Milik Huang Sixuan itu hanya surat undangan biasa. Sedangkan milikku ini adalah surat undangan tertinggi. Kelasnya jauh lebih tinggi, tentu saja berbeda. Rupanya begitu. Tapi bahkan keluarga Song pun tidak bisa mendapatkan surat undangan itu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Jujur saja, sebenarnya siapa kamu? Setelah aku menyelesaikan semua masalah ini, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku ini kan cuma seorang satpam kecil. Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Lalu bagaimana kamu bisa dengan begitu mudah mendapatkan surat undangan tertinggi ini? Kamu juga tahu kan kalau aku pernah menjadi tentara di Beijing, ilmu bela diriku sangat hebat, dan aku pernah menyelamatkan seorang tokoh besar. Ini adalah balas budi darinya. Baiklah kalau begitu, kali ini aku percaya padamu dulu. Ayo, aku yang menyetir. Kita pergi bersama menghadiri perjamuan Beidou. Istriku. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kita akan dijemput dan diantar dengan mobil khusus dari Changlong Beifu. Mobil khusus Changlong Beifu. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Sebenarnya, siapa orang yang kamu selamatkan itu? Kalau soal itu, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Ayo pergi. Ayo pergi. Di depan pintu masuk perjamuan Beidou. Tidak disangka ya, bahkan keluarga Huang yang merupakan konglomerat nomor 1 di Chengdu pun harus mengantre untuk menghadiri perjamuan Beidou. Hah? Coba lihat. Bukankah orang yang paling depan itu adalah Tuan Muda Sulung keluarga Huang, Huang Sixuan? Benar-benar. Benar-benar Tuan Muda Huang. Cepat, ayo jalan. Tuan Muda Huang memang pantas disebut naga di antara manusia, bahkan posisi antreannya pun paling depan. Tentu saja, ini menunjukkan bahwa keluarga Huang kami sangat penting di mata Changlong Beifu. Nyonya besar, kalian ini sedang apa? Song Qingyan yang menyuruh kami datang untuk menghadiri perjamuan Beidou. Kalian memangnya punya surat undangan untuk menghadiri perjamuan Beidou. Surat undangan perjamuan Beidou bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Tuan Muda Huang, Anda benar sekali. Aku juga berpikir bahwa Ye Chen sedang berbohong. Kami datang ke sini adalah untuk membongkar kebohongan Ye Chen, melihatnya menjadi bahan lelucon. Dan sekalian untuk menambah wawasan. Benar sekali.
Kami semua tidak percaya pada Ye Chen. Bagaimana mungkin seorang satpam kecil sepertinya bisa mendapatkan surat undangan perjamuan Beidou yang bahkan keluarga Song kami pun tidak sanggup mendapatkannya? Tuan Muda Huang, Andalah menantu yang paling kami harapkan. Sedangkan Ye Chen, dia cuma sampah yang tidak layak untuk disebut. Benar. Baguslah kalau kalian tahu diri. Keluarga Huang kami masih memiliki surat undangan sisa. Nanti kalian bisa masuk bersamaku. Jika Ye Chen datang, aku akan membuatnya sangat dipermalukan. Hah? Sixuan, hari ini akan ada seorang tokoh besar yang datang ke perjamuan Beidou. Nanti aku juga akan ke sana. Bersikaplah yang sopan. Jangan sampai membuat masalah. Kak, tokoh besar seperti apa yang sampai membuat kakak sendiri harus datang langsung? Nanti setelah aku ke sana kamu pasti akan tahu sendiri. Ingat baik-baik. Jangan sekali-kali menyinggung tokoh besar ini. Baiklah, Kak. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan sebentar. Kalian tunggu di sini dulu. Untuk surat undangannya, nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya. Benar-benar membuat orang iri setengah mati. Tadi saat aku menyetir, mereka sama sekali tidak mengizinkanku masuk. Aku kira itu memang aturannya, tapi ternyata mobil ini bisa masuk. Jangan bicara sembarangan. Mereka yang bisa dijemput dan diantar dengan mobil khusus adalah tokoh-tokoh besar yang tidak boleh kalian singgung. Jadi harus berhati-hati dalam berbicara. Ye Chen! Ish! Song Qingyan. Ini adalah mobil khusus perjamuan Beidou. Bahkan keluarga Huang pun tidak memiliki hak untuk datang dengan menaiki mobil khusus perjamuan Beidou ini. Sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi? Mobil khusus perjamuan Beidou ini dipanggil oleh Ye Chen. Apa? Mobil khusus perjamuan Beidou ini dipanggil oleh Ye Chen? Bukankah dia cuma seorang satpam? Bagaimana bisa dia punya kemampuan sehebat itu? Mana mungkin Ye Chen punya kemampuan sehebat itu? Itu karena dia pernah menyelamatkan seorang tokoh besar saat menjadi tentara di Beijing. Dan tokoh besar itulah yang memiliki kemampuan ini. Tidak disangka Ye Chen punya pengalaman seperti itu. Dan bahkan mengenal tokoh besar di militer. Bukankah itu berarti keluarga Song bisa langsung melesat tinggi? Ye Chen, kamu punya hubungan seperti ini. Kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Benar sekali, kakak ipar. Aku sudah tahu kalau kamu adalah naga di antara manusia. Sebelumnya, sikap kami kepadamu kurang baik. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Karena kita adalah satu keluarga. Ye Chen, di mata kami, kamulah menantu yang baik bagi keluarga Song. Huang Xishuan itu sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Sudah kubilang kan, Ye Chen itu sama sekali tidak buruk. Ye Chen, karena kamu sudah menyelamatkan nyawa tokoh besar itu, apakah kamu bisa menjelaskannya kepada tokoh besar itu, agar dia sekalian membantu keluarga Song kami? Benar. Tentu saja, hal ini tidak bisa. Ye Chen, kamu sekarang adalah suami Song Qingyan, dan juga termasuk anggota keluarga Song kami. Bantuan sekecil ini saja tidak bisa kamu lakukan? Kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melihat niatmu? Benar-benar seumur hidup hanya memikirkan keuntungan. Aku juga ingin membantumu dalam hal ini. Hanya saja balas budinya sudah habis digunakan. Jadi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Balas budinya sudah habis? Dulu saat aku menyelamatkan nyawa tokoh besar itu, dia menjanjikan satu permintaan kepadaku. Dan aku bilang aku ingin datang ke perjamuan Beidou. Jadi, balas budinya sudah habis digunakan. Ternyata begitu ya. Pada akhirnya kamu tetap saja seorang sampah. Benar-benar mengecewakan. Kotoran tetap saja kotoran. Mulai sekarang menjauhlah dari Song Qingyan. Song Qingyan itu harus menikah dengan Tuan Muda Huang. Kalian ini terlalu oportunis. Sebenarnya apa kesalahan yang telah diperbuat Ye Chen? Kesalahannya adalah karena statusnya yang rendah. Tidak pantas masuk ke keluarga Song kami. Pintu masuk perjamuan Beidou akan segera ditutup. Kalian mau masuk atau tidak? Masuk, masuk. Ini surat undangan milikku. Surat undangan ini palsu. Apakah kamu sudah melihatnya dengan teliti? Surat undangan ini tidak mungkin palsu. Jangan banyak bicara. Sebagai pengawal Changlong Beifu, bagaimana mungkin aku salah mengenali surat undangan? Semua surat undangan berwarna hijau. Aku belum pernah melihat surat undangan yang berwarna emas. Kakak pengawal, ini adalah surat undangan tertinggi. Apakah Anda tidak salah lihat? Aku belum pernah mendengar tentang surat undangan tertinggi. Segera pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Ye Chen, lihat apa yang telah kamu lakukan. Surat undangan tertinggi apa? Semuanya palsu. Ye Chen, kamu benar-benar pandai membual ya? Jangan-jangan cerita tentang menyelamatkan tokoh besar Changlong Beifu itu juga bohong. Dasar penipu yang penuh dengan kebohongan. Song Qingyan, cepat suruh dia pergi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sudah sampai seperti ini pun, kamu masih membela sampah seperti Ye Chen itu. Apakah kamu benar-benar ingin membuatku mati kemarahan baru kamu puas? Jangan marah, kita kan masih punya Tuan Muda Huang. Bukankah tadi Tuan Muda Huang sudah bilang kalau sebentar lagi akan ada orang yang mengantarkan surat undangan? Anda pasti nyonya besar keluarga Song kan? Ini adalah surat undangan yang dititipkan oleh Tuan Muda Huang untuk saya antarkan. Terima kasih Tuan Muda Huang.
Lihat kan? Inilah perbedaan kekuatannya. Berani melawan Tuan Muda Huang, kamu pasti mati. Ye Chen, kita tidak bisa masuk ke perjamuan Beidou. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa, tunggu aku sebentar. Pengawal di pintu masuk perjamuan Beidou itu pasti orang baru kan? Aku membawa surat undangan tertinggi, tapi dia malah tidak mengizinkanku masuk. Instruktur, ini adalah kelalaian bawahan, silakan hukum saya. Saya akan segera memberikan perintah sekarang. Baik. Tapi jangan membocorkan identitasku terlebih dahulu. Ini belum saatnya. Bawahan mengerti. Bagaimana? Tuan, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya yang salah lihat. Silakan masuk. Ye Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apakah surat undangan tertinggi ini benar-benar asli? Istriku, kapan aku pernah membohongimu? Ayo, kita masuk. Aula perjamuan Beidou. Aduh, megah sekali. Lihat, sangat berkilau. Perjamuan Beidou ini adalah kapal besar menuju kejayaan klan. Sekarang keluarga Song sudah naik kapal. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ye Chen? Hah? Ye Chen, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Menyelinap? Aku diundang masuk secara terhormat oleh pengawal. Semua orang juga bisa membual. Kalau bisa masuk secara terhormat, kenapa tadi dihalangi di luar? Menurutku, kamu menyelinap masuk saat pengawal sedang ganti shift. Paman kedua, ucapanmu itu keterlaluan sekali. Keterlaluan? Hari ini adalah perjamuan Beidou yang diadakan oleh Changlong dari kediaman utara. Siapa yang datang yang bukan tokoh besar yang terkenal? Satpam kecil seperti Ye Chen menyelinap masuk. Jika ketahuan, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Hanya saja, jangan sampai menyeret keluarga Song nanti. Kalian tenang saja soal ini. Di seluruh perjamuan Beidou ini, belum ada orang yang bisa menjadi ancaman bagiku. Sombong sekali. Kamu pikir ini pos satpam kecilmu? Siapapun yang datang ke sini ingin meremukkanmu semudah meremukkan semut. Ye Chen, perjamuan Beidou tidak membiarkanmu bertindak lancang. Jika kamu menyeret keluarga Song, aku jamin nasibmu akan sangat tragis. Kenapa kalian selalu berprasangka buruk pada Ye Chen? Apakah kami butuh alasan untuk menginjak semut? Kami injak sesuka kami. Di mata kami, Ye Chen adalah semut itu. Benar sekali. Dia adalah semut hina yang bisa diinjak mati dengan satu kaki. Tidak kusangka kamu benar-benar bisa masuk ke perjamuan Beidou, tapi berani melawan keluarga Huangku, itu cari mati. Begitu perjamuan Beidou selesai, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Keluarga Huang, sehebat itu, aku bahkan tidak menganggapnya penting. Orang sombong, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya tidak menganggap penting keluarga Huang. Minta maaf, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Huang. Menyuruhku berlutut dan minta maaf padanya, dia tidak pantas. Ye Chen, kamu cari mati. Jangan bawa-bawa keluarga Song. Ye Chen, di perjamuan Beidou ini, aku tidak ingin membuat masalah. Tapi kamu terlalu sombong, menghina harga diri keluarga Huangku. Cepat berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tapi semua orang di sekitarmu juga tidak akan kulepaskan. Ye Chen, aku baru saja bilang jangan membuat masalah. Tapi kamu malah menyinggung keluarga Huang. Kamu menyeret keluarga Song. Apa untungnya bagimu? Nenek, jelas-jelas Huang Zixuan yang keterlaluan. Kamu tidak menyalahkan pelakunya. Kenapa kamu malah menyalahkan Ye Chen? Song Qianyan, diam kamu. Ini adalah perjamuan Beidou, tidak boleh bertindak lancang. Ye Chen, sudah dipikirkan baik-baik belum? Kesabaranku ada batasnya. Kamu. Tidak perlu dipikirkan lagi, keluarga Huang di mataku hanyalah sampah. Ye Chen, siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut keluarga Huangku sampah? Belum lagi keluarga Huangku sudah menjadi klan teratas di ibu kota Dewa. Hari ini juga, perjamuan Beidou akan menyambut seorang tokoh besar. Dan tokoh besar ini hanya bisa dihubungi oleh keluarga Huangku. Inilah kekuatan keluarga Huangku. Ye Chen, sekarang, apa kamu masih berani melawan keluarga Huangku? Tokoh besar di atas 10.000 orang dari Changlong Kediaman Utara. Tidak disangka keluarga Huang bisa berhubungan dengan tokoh hebat seperti itu. Jika benar begitu, dengan dukungan Changlong Kediaman Utara, kebangkitan keluarga Huang tidak akan terbendung. Benar. Kebangkitan keluarga Huangku pasti tidak akan terbendung. Keluarga Huang tidak akan bisa bangkit. Aku yang mengatakannya. Ye Chen, aku agak kagum padamu.
Membual? Tanpa malu sedikit pun? Kamu pikir kamu siapa? Orang di atas 10.000 orang dari Changlong Kediaman Utara. Tebakanmu benar. Orang di atas 10.000 orang yang kamu bicarakan, itu adalah aku. Lancang! Berani-beraninya tidak menghormati orang di atas 10.000 orang. Karena kamu ini memusuhi Changlong Kediaman Utara, maka aku akan mengabulkannya. Kemari! Orang ini tidak menghormati Changlong Kediaman Utara. Patahkan kedua tangannya dulu, sebagai peringatan bagi yang lain. Ye Chen adalah suamiku. Jika kalian ingin menangkapnya, tangkap aku dulu. Selama ada aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Song Chen yang ternyata bisa melakukan hal sejauh ini demi aku akan membalasnya seumur hidupku. Anak durhaka. Sungguh anak durhaka. Demi seorang sampah, kamu ingin mendorong keluarga Song ke jurang? Hah? Ingin mati bersama Ye Chen, kan? Bagus. Kalau begitu jangan seret keluarga Song. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Song. Kamu diusir dari keluarga Song. Baiklah. Lagi pula kalian sudah lama tidak menganggapku sebagai anggota keluarga Song. Hanya sebagai alat pernikahan politik. Kenapa belum bertindak? Hentikan! Kurang ajar. Apa kalian tahu siapa dia? Cepat pergi. Tuan Ye, Kamu ingin melindungi Ye Chen si sampah ini. Ini bukan hal yang harus kamu khawatirkan. Yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah bagaimana meminta maaf kepada Tuan Ye, memohon ampunannya, agar bisa mendapatkan secercah harapan hidup bagi keluarga Huangmu. Jika aku tidak salah dengar, maksudmu, Satpam Sampah Ye Chen ini punya kemampuan untuk memusnahkan keluarga Huangku. Kamu tidak terlalu bodoh. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana keluarga Huangku yang didukung oleh Changlong Kediaman Utara bisa dimusnahkan oleh seorang Satpam Bau. untuk memusnahkan keluarga Huang, apa perlu aku yang bertindak? Wang Haiping sendiri saja sudah cukup untuk melakukannya. Ye Chen, apakah orang itu adalah tokoh besar dari Changlong Kediaman Utara yang kamu selamatkan? Ya. Karena ini adalah keinginan Tuan Ye, aku akan memusnahkan keluarga Huang sekarang. Yo, aktingnya meyakinkan sekali. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu memusnahkan keluarga Huangku. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ye Chen, kenapa kamu harus menyinggung keluarga Huang? Keluarga Huang akan segera mendapat dukungan dari Changlong Kediaman Utara. Kamu menyinggung keluarga Huang saat ini, bukankah itu cari mati? Benar sekali, Ye Chen. Hari ini semua orang yang hadir di perjamuan Beidou akan mengingat tampang sampahmu yang tidak tahu diri. Kamu, seorang satpam bau yang tidak berarti, bisa menjadi bahan tertawaan bagi begitu banyak tokoh besar yang hadir di sini. Ini juga tidak sia-sia dalam hidupmu. Ye Chen, bukankah kamu ingin memusnahkan keluarga Huang kami? Kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan? Kulihat kamu hanya membual saja. Aku beritahu kamu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi tempat bagi Ye Chen untuk bertahan hidup. Kamu begitu terburu-buru membiarkan keluarga Huangmu memusnahkanku. Tuan muda, gawat! Grup Chu di bawah nama keluarga Huang tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Grup Chu tidak bisa bertahan dan sudah bangkrut. Apa? Ye Chen, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Satpam Bau itu? Bagaimana bisa grup Chu dari keluarga Huangku bangkrut? Bukankah kamu sudah melihatnya sendiri? Aku hanya meminta Wang Haiping untuk membantu sedikit saja. Sungguh tidak disangka. Huang Ker selalu ingin mendekati tokoh hebat dari Changlong Kediaman Utara. Siapa sangka tokoh hebat yang sebenarnya muncul dalam penyamarannya. Siapa kamu sebenarnya? Dengar baik-baik. Aku adalah pengawal Changlong Kediaman Utara, Wang Haiping. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas hanya seorang satpam bau. Jika kamu benar-benar pengawal Changlong Kediaman Utara, bagaimana mungkin kamu begitu hormat padanya? Kenapa? Masih tidak percaya? Mungkinkah kamu adalah tokoh besar dari Changlong Kediaman Utara yang nyawanya diselamatkan oleh Ye Chen seperti yang dia katakan? Benar. Nyawaku diselamatkan oleh Tuan Ye. Bagaimana bisa begini? Bukankah Ye Chen bilang, budi baikmu hanya sekali? Setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Ini. Nyonya besar, demi mendekati orang berkuasa, kamu bahkan tidak mengakui cucu kandungmu sendiri. Sekarang, karmamu telah tiba. Jelas-jelas kekayaan sudah ada di depan mata, tapi aku tidak bisa menggenggamnya dengan baik. Langit, kamu tidak adil padaku. Langit tidak adil padamu, itu karena perbuatanmu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Song Xianyan, kamu... Song Xianyan, kami ini keluargamu. Mohonlah pada Ye Chen, beri kami kesempatan sekali lagi. Bagimu,
Ini hanya masalah bicara saja. Benar. Kamu begitu baik pada Ye Chen, dia pasti akan mendengarkanmu. Benar. Nenek, kalian benar-benar membuatku kecewa. Ye Chen, kamu pikir dengan memusnahkan keluarga Huangku maka semuanya akan beres? Beritahu kamu, kekuatan keluarga Huangku jauh melampaui imajinasimu. Begitu kakakku Huang Aoshui datang, bahkan pelindung hukum Changlong Kediaman Utara pun harus bersujud berterima kasih. Oh, Huang Aoshui ternyata adalah kakakmu. Benar. Kakakku meninggalkan keluarga Huang, pergi sendiri ke Beijing. Sekarang dia adalah panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara. Apa? Panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara? Tuan Muda Huang, apa yang kamu katakan itu benar? Ini menyangkut Changlong Kediaman Utara. Apa aku berani bicara sembarangan? Langit tidak memusnahkan keluarga Songku. Ye Chen, sampah tetaplah sampah. Meskipun kamu didukung by pengawal Changlong Kediaman Utara, lalu kenapa? Memangnya bisa menandingi panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara? Benar saja, mengikuti Tuan Muda Huang adalah pilihan yang tepat. Anak ini akan segera bangkit bersama kakaknya. Ye Chen, bukankah kamu sangat sombong? Begitu kakakku Huang Aoshui datang, bersiaplah untuk mati. Panglima tertinggi memang sangat hebat bagi orang biasa. Tapi ingin aku mati, dia belum memenuhi syarat. Yi Chen, itu adalah panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara. Jauh dari tokoh yang bisa kita bayangkan dan jangkau. Tidak apa-apa, hanya seorang panglima tertinggi saja. Hanya seorang panglima tertinggi saja. Ye Chen, kamu pikir kamu siapa? Kepala instruktur Changlong Kediaman Utara. Hanya dia yang bisa menekanku. Tapi dia sudah menghilang bertahun-tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan, sekarang seluruh Changlong Kediaman Utara adalah milik kakakku. Ini. Bagaimana dia berani naik ke sana? Bagaimana dia berani? Apa yang dia lakukan? Bagaimana kamu bisa yakin kalau aku bukan kepala instruktur Changlong Kediaman Utara? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Identitas apa? Tokoh besar di atas 10.000 orang yang diundang ke perjamuan Beidou kali ini adalah aku. Menyambut kembalinya instruktur. Berdirilah semua. Terima kasih, instruktur. Ye Chen, kamu gila. Berani-beraninya duduk di kursi itu. Kamu benar-benar tidak sayang nyawa. Ye Chen, cepat turun. Itu bukan tempat yang seharusnya kamu duduk. Tidak apa-apa. Ini memang dipersiapkan Formi. Bocah tidak tahu diri. Orang yang bisa duduk di kursi itu adalah tokoh hebat yang bahkan kakakku pun harus menghormatinya. Sekarang kamu menyinggung keluarga Huangku dan juga menyinggung seorang tokoh hebat. Ye Chen, aku ingin lihat bagaimana kamu mati hari ini. Aku duduk di sini, aku ingin lihat siapa yang bisa membuatku berdiri. Kepala instruktur Changlong Kediaman Utara tiba. Kak, akhirnya kamu datang juga. Ye Chen si sampah ini tidak hanya membuat keluarga Huang kita bangkrut, dia juga menduduki kursi komisaris politik yang kamu persiapkan untuk tokoh besar itu. Kak, kamu harus membunuh Ye Chen si sampah ini. Karena ada yang berani memusnahkan keluarga Huangku dan juga merebut kursi komisaris politik. Biar kulihat siapa yang begitu berani. The film was translated and narrated by M Media. Huang Aoshui, aku tidak menyangka kamu adalah anggota keluarga Huang. Dan juga kakak dari Huang Zixuan. Sombong! Kamu sampah! Berani-beraninya langsung memanggil nama kakakku. Percaya atau tidak, kakakku hanya perlu menjentikan jarinya untuk memusnahkanmu. Kak, Ye Chen begitu sombong. Cepat bertindak. Matamu buta ya? Berani-beraninya kamu tidak menghormati Panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara. Dia adalah keyakinan seluruh wilayah utara. Panglima tertinggi wilayah utara Ye Chen. Instruktur, meskipun aku adalah anggota keluarga Huang, tapi aku meninggalkan rumah sejak kecil. Diberi perasaan dengan keluarga Huang, apalagi melakukan hal-hal yang menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan. Adikku sombong dan bodoh, menyinggung instruktur, dia pantas mati. Kak, jangan membohongiku. Ye Chen hanya seorang satpam bau. Bagaimana mungkin dia adalah instruktur wilayah utara? Aku pasti sedang bermimpi. Ya, aku pasti sedang bermimpi. Omong kosong, sampai sekarang masih belum bertobat. Menyinggung instruktur, dosamu bertambah satu tingkat. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Keluarga Huang akan segera bangkit. Kakakku adalah Adipati Ziwei wilayah utara. Aku tidak boleh mati. Aku akan membunuhnya. Meskipun bawahan tidak memiliki tanggung jawab langsung, tapi bagaimanapun Huang Zixuan adalah adikku. Bawahan rela menerima hukuman. Orang yang tidak tahu tidak bersalah, aku tidak menghukummu. Tapi Huang Zixuan menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan, merusak reputasi kediaman utaraku. Sesuai aturan, mati. Baik. Kak, jangan abaikan aku. Aku adalah putra satu-satunya di keluarga Huang. Jika aku mati, keluarga Huang akan punah. Tidak tega. Kalau begitu aku yang akan membuat keputusan ini untukmu. Kamu keberatan.
Bawahan tidak keberatan. Selalu ingin mengandalkan Changlong Kediaman Utara, tapi tidak disangka, Panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara ternyata adalah calon menantuku. Sayang sekali, apa yang telah kulakukan? Aku membuang kekayaan yang luar biasa ini. Ye Chen, kami tahu kami salah. Ampuni kami. Kami mohon padamu, ampuni kami. Ampuni kami. Kalian hanyalah orang yang tidak punya pendirian. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dilewati. Karena kalian meremehkan orang miskin, maka aku akan membuat keluarga Songmu bangkrut, menjadi orang miskin seumur hidup. Sekarang aku mengumumkan satu hal. Besok akan diadakan upacara kembalinya Instruktur Wilayah Utara. Aku akan resmi kembali, memimpin Changlong Kediaman Utara. Menyambut kembalinya Panglima tertinggi. Panglima tertinggi, kebenaran tahun itu telah diselidiki sepenuhnya. Katakan. Pelaku sebenarnya tahun itu adalah Huang Aoshui. Demi menduduki posisi Panglima tertinggi, dia dengan kejam membunuh orang tuamu. Huang Aoshui benar-benar pantas mati. Aula upacara kembalinya. Semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan satu hal penting. Aku akan kembali, memimpin kembali Changlong Kediaman Utara. Bagus. Aku menolak. Lancang, Huang Aoshui, berani-beraninya tidak menghormati instruktur. Kamu. Wang Haiping, kamu mundur. Kamu bukan tandingannya. Huang Aoshui, aku ingin tahu, kenapa kamu menolak? Karena aku, Huang Aoshui, dimanapun aku berada, melakukan apapun, aku harus menjadi yang pertama. Aku sama sekali tidak peduli dengan kepala Stur. Aku ingin menjadi Panglima tertinggi Changlong Kediaman Utara. Ini bagaimana mungkin? Tapi kamu adalah batu sandungan di jalanku. Kamu harus disingkirkan. Demi ini, aku bisa mengorbankan segalanya. Jadi, meskipun aku memusnahkan keluarga Huang, membunuh adik kandungmu, kamu juga tidak peduli. Benar, semua yang menghalangi jalanku adalah rintangan, bahkan keluargaku sendiri pun tidak terkecuali. Aduh. Benar-benar gila. Kemarin di perjamuan Beidou, aku mulai mencurigaimu. Tapi kamu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Jadi, aku mengadakan upacara kembalinya ini. Benar saja, kamu akhirnya menunjukkan belangmu. Karena kamu mencurigaimu, kenapa tidak bertindak lebih cepat? Justru karena kesalahan kecilmu itu, aku yang akan menggantikanmu memimpin seluruh Changlong Kediaman Utara. Kamu pikir kamu adalah tandinganku. Sekarang aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kematian orang tuaku tahun itu adalah perbuatanmu? Benar. Orang tuamu tahun itu memang aku yang membunuhnya. Tujuannya adalah untuk mematahkan tekadmu. Kamu benar-benar terpuruk sejak saat itu. Melepaskan jabatan Instruktur Wilayah Utara. Melepaskan Changlong Kediaman Utara. Barulah aku punya kesempatan untuk berkembang. Huang Aoshui, kamu benar-benar orang yang licik. Benar saja itu kamu. Aku ingin kamu membayar nyawa keluargaku. Ye Chen, kamu pikir aku berani menjatuhkanmu secara langsung tanpa persiapan apapun? Di luar semua adalah orang-orangku. Hari ini seekor lalat pun jangan harap bisa terbang keluar dari sini. Sepertinya, kamu cukup percaya diri. Aku telah merencanakannya dengan matang selama bertahun-tahun. Demi momen ini, hari ini kamu hanya punya satu jalan, yaitu mati. Sayang sekali, rencanamu akan gagal. Ye Chen, kesombongan akan mencelakaimu. Meskipun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, kamu tidak akan bisa menandingi ribuan tentara. Mereka tidak bisa datang lagi. Orang-orangmu sudah mati. Tidak, ini tidak mungkin. Aku telah merencanakannya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku tidak akan kalah. Kemari! Kemari! Kamu pikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Aku menahan diri selama bertahun-tahun, hanya untuk menyelidiki kebenaran tahun itu. Tidak disangka, kamu ternyata bersembunyi begitu dalam. Bahkan saat aku membunuh adikmu Huang Sisuan, kamu tidak bereaksi sedikit pun. Tapi sekarang, kebenaran telah terungkap. Kamu harus membayar nyawa keluargaku. Bagus sekali kamu, Ye Chen. Aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang kamu tahu juga. Belum terlambat, pergilah mati. Ayah, ibu, dendam kalian sudah kubalaskan untuk kalian. Bagaimana? Sekarang kalian harus percaya, kalau aku adalah Panglima tertinggi, Kediaman Utara yang terkenal itu kan? Jadi, selama kita bersama ini, kamu selalu membohongi kami. Ye Chen, kamu membohongi kami dengan sangat kejam. Jangan pedulikan dia. Dia sudah gila. Aku juga tidak sengaja.